Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Septian akan melanjutkan mengenai video UTS mata kuliah AI. Ini video yang ketiga. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi yang sebelumnya kita telah menyaksikan proses regresi menggunakan ANN. Pada klasifikasi berbeda dengan regresi, yang mana sebelumnya pada regresi kita melakukan prediksi terhadap nilai-nilai continuous dari output, misalnya targetnya di nilai output pertama di 15,5. Nah, pada regresi kita memprediksi angka yang mendekati nilai aktualnya. Berbeda dengan klasifikasi, kita melakukan prediksi terhadap kategorikal output. Misalnya kita dan terlebih maka dari itu kita harus mengklasifikasikan dulu output yang kita punya. Misalnya dari range 15 sampai 20 kita kategorikan low, 20 sampai 22 kita kategorikan medium dan sebagainya. Jadi kita harus mempersiapkan data yang kita punya terlebih dahulu. Kita rubah ke kategorikal data. Nah, ini kita bisa menggunakan bantuan MATLAB dengan code sebagai berikut. Kategorikal. Nah, script membuat kategorikal data adalah sebagai berikut. Pertama, input data atau nge-read data dengan komen seperti ini. Terus definisi. Selanjutnya pada output buat kategorikal data itu output yang ada menjadi 3, yaitu low, medium, dan high. Dan untuk selanjutnya hasil dari kategorikal di-export lagi ke dalam Excel dengan komen. Nah, ini jika kita running. Nah, ini setelah datanya dapat di Excel kategorikal data. Jika kita lihat pada foldernya kategorikal data. Nah, ini. Nah, ini data awal kita kan sebelumnya seperti ini. Outgoing input dan outputnya berupa fungsi angka continuous. Dari kategorikal data kita mendapatkan kategorikal datanya itu medium dan high dan low. Nah, jadi yang awalnya 15 ini dikategorikan sebagai medium dan seterusnya. Jadi kita dapat kategorikal data. Nah, proses klasifikasi ini dinamakan juga dengan supervised learning karena klasifikasinya telah kita tentukan terlebih dahulu. Nah, pada ANN data-data kategorikal ini harus kita rubah dulu ke dalam format binary. Nah, itu bisa menggunakan bantuan MATLAB juga. Nah, dengan script sebagai berikut. Nah, script yang tadi kan telah kita bagi output menjadi 3 kategori, low, medium, dan high. Selanjutnya kita rubah ke format binary dengan script sebagai berikut. Selanjutnya kita ekspor lagi ke Excel. Nah, setelah kita running, nah datanya dapat dilihat pada Excel dengan nama binary kategorikal. Binary. Nah, ini. Nah, jadi kan tadi kan kita punya dua output. Biasa. Nah, karena kita kategorinya ada 3, nah jadi kita masing-masing 3, jadi total dengan 2 output kita memiliki 6 variasi metrik. Nah, misalnya medium itu 0, 1, 0. Ini berarti outputnya medium dan medium, soalnya format binary-nya 0, 1, 0, dan 0, 1, 0.
Nah, jika dia high gitu, itu binary-nya 001 dan 001 ini high dua-duanya. Nah, ini untuk yang low itu 100 100. Ini format binary ini bisa baru kita bisa gunakan sebagai output. Nah, ini telah saya rapikan ya, dalam Excel yang berbeda. Ini untuk input yang ada itu 8 input. Ini kategorikal outputnya. Ini output. Sekarang kita coba proses klasifikasi menggunakan GUI dulu. Nah, jika kita menggunakan fitur GUI yang ada di MATLAB, kita bisa pergi ke apps, kita pilih yang pattern recognition untuk yang klasifikasi. Nah, muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya kita next. Nah, kita pilih data inputnya, data yang ada. Itu nah, kita yang ada. Nah, untuk target atau outputnya, kita pilih lagi. Kolom next, finish. Ini kita pilih yang matrix row. Next, ini untuk pembagian training dan testingnya. Nah, ini sama pada GUI, kita bisa memvariasikan jumlah neuronnya. Ini bisa kita coba dari 5. Nah, pada klasifikasi yang berbeda dengan regresi itu di transfer function dari hidden layer ke outputnya. Nah, pada klasifikasi transfer function pada hidden layer ke outputnya kita menggunakan transfer function namanya softmax transfer function dengan equation sebagai berikut, yang mana dia mengkelompokkan masing-masing output. Misalnya kita punya 3 output, yang mana hasil dari hidden layer-nya nilai misalnya 1, 2, 3. Dengan softmax transfer function itu kita mempangkatkan eksponensial dari masing-masing pangkat 1, pangkat 2, terus dibagi dengan total dari hasil eksponensialnya. Terus didapatkan hasil 0,09. Nah, ini yang dijadikan sebagai kategorikal, pembagian kategorikal outputnya. Oke, kita lanjutkan. Ini kita coba dulu yang dengan kita coba training. Nah, pada classification untuk evaluasi proses prediksinya, namanya conversion metric. Nah, ini dapat dilihat ini karena prosesnya tadi dari proses training, testing, dan validation. Nah, jika kita fokus kepada semua data, kita dapat melihat conversion metric di tabel di kanan bawah. Ini untuk membacanya, ini dapat dilihat ada tabel berwarna merah dan hijau. Dan tabel warna hijau ini menunjukkan banyaknya data yang dikategorikan atau diprediksi dengan benar. Itu sebanyak 159 data dari totalnya yang harusnya dimasukkan di yang di kategori 1 ini ada sebanyak 200-an. Ini ada sekitar 58 data yang tidak terprediksi, yang dia malah memprediksi di kategori di kolom yang kedua. Nah, begitu juga dengan grafik berikutnya, dan yang kombinasi antara row ini yang bisa dijadikan kategorikal, medium, high, dan low. Dan secara overall kita dapat melihat di pojok di tabel di pojok kanan bawah ini menunjukkan dari kesimpulannya itu data yang diprediksi dengan benar dengan konfigurasi tadi 5 neuron itu yang benar 57% dan yang salah 43%. Nah, ini bisa kita coba-coba. Misalnya kita coba di 4 hidden layer, 4 neuron maksudnya, kita training lagi.
bisa di conversion kita pilih di sini. Ini hasilnya 62% akurasinya. Kita coba lagi di 3. Carain hasilnya sama di 63. Kita coba di 2. Train conversion. Hasilnya meskipun sama, karena ini proses iterasi, proses yang didapatkan bisa berbeda-beda. Kita terus training lagi. Ini dari menggunakan konfigurasi 2 neuron. Kita dapat klasifikasinya di akurasi 62%. 62,8%. Oke, selanjutnya kita coba mendapatkan datanya. Ini sama, jika kita ingin mendapatkan functionnya, kita bisa klik fitur ini. Nah, ini juga kita ingin mendapatkan hasil prediksinya. Kita muncul di sini. Ini untuk outputnya. Nah, ini yang kita bandingkan dengan target atau data yang kita punya dari hasil klasifikasi kita. Karena ini prosesnya numerik, maka hasilnya tidak persis 01, 01 seperti itu. Nah, ini bisa kita plot di Excel juga sama seperti regresi, seperti berikut ini. Ini perbandingannya 0,02 bisa dikatakan 0 gitu kan. Ini juga kita melakukan pemberatan nih 0,9, 1. Ini target, ini hasil prediksi klasifikasi ANN. Mungkin seperti itu video untuk yang klasifikasi menggunakan metode graphical user interface. Mungkin sekian dari saya.